Inversi temperatur oleh kelompok 5 yang beranggotakan Elema, Gunawan, Naila, Indana, dan Rani. Pertama-tama, mari kita bahas dampak yang dapat terjadi akibat dari adanya inversi. Yang pertama, lapisan inversi menahan pengangkatan udara ke atas sehingga dapat mengakibatkan terkumpulnya energi di dekat permukaan dan dilepaskan dalam bentuk thunderstorm yang kuat. Yang kedua, peristiwa inversi ini dapat menghambat sirkulasi atmosfer secara vertikal sehingga udara yang lebih dingin tidak dapat naik menembus lapisan inversi yang lebih hangat. Kemudian, menimbulkan polutan berkumpul atau terperangkap karena udaranya tidak bergerak dan peningkatan jumlah asap yang biasanya berhubungan dengan polusi udara. Keadaan semacam ini mungkin tidak akan berubah selama beberapa hari sampai kondisi cuaca berubah dan lapisan inversi pecah. Kebanyakan, masalah udara polusi yang serius terjadi selama inversi suhu. Hal ini dikarenakan suhu udara di atas bumi secara normal menurun sesuai dengan tingginya lapisan-lapisan atmosfer udara yang letaknya paling dekat dengan permukaan bumi dan mengembang sehingga densitasnya lebih rendah dari udara yang lebih dingin di atasnya. Udara yang hangat dan densitasnya lebih kecil kemudian akan naik menembus udara yang lebih dingin dan udara yang lebih dingin akan turun untuk menggantikannya. Udara yang lebih dingin ini kemudian dipanaskan lagi oleh bumi, mengembang dan naik kembali, gerakan udara akan terjadi. Dengan cara ini, polutan akan tersebar. Masalah polusi lainnya adalah kenaikan efektivitas fotokimia. Lapisan inversi ini biasanya hangat, kering, dan tidak berawan, sehingga akan mentransmisi sinar matahari dalam jumlah maksimum dan interaksi fotokimia dengan polutan yang terperangkap membentuk smoke dalam jumlah yang tinggi. Yang ketiga, lapisan inversi juga dapat menyebabkan suara dipantulkan atau dibelokkan sampai ke tempat yang lebih jauh. Lapisan inversi juga dapat menyebabkan cuaca yang berkabut. Cuaca yang berkabut dapat membuat jarak pandang menjadi lebih pendek dan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan dalam berkendara. Lalu, di mana sih tempat terjadinya inversi temperatur? Inversi temperatur terjadi di lapisan atmosfer, tepatnya pada lapisan stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan atmosfer kedua setelah troposfer yang terletak di atas troposfer sampai ketinggian 50 km di atas permukaan laut. Pada lapisan stratosfer ini, suhu udara bertambah tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Biasanya, pesawat terbang pada lapisan stratosfer dengan tujuan untuk menghindari gangguan cuaca. Inversi temperatur memiliki manfaat yang kecil bagi manusia dan hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu saja, seperti inversi temperatur yang dapat memantulkan gelombang akustik biasa, gelombang mekanik, dan akustik ekstrim dalam bentuk gelombang kejut hanya dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan ini. Pada video ini, Gunawan bertugas sebagai pencari bahan materi, Elema sebagai voice over dan editor PPT, Naila sebagai voice over, Indana sebagai voice over, dan Rani sebagai editor video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih sudah menonton.